Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk perkuliahan yang ke-8 dan materinya nih Bapak share screen dulu, yaitu bahasa berita online. Di bahasa ini menyangkut bahasa ini ya, ini sangat penting karena berpacu dengan kecepatan kadang bahasanya ya terabaikan. Jadi ini kita singkat-singkat saja. Jadi bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Jadi bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa baku atau dengan kata lain harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Di selain itu, bahasa jurnalistik juga harus mudah dipahami oleh pembacanya karena pembaca tidak punya cukup banyak waktu untuk memahami kata-kata yang sulit. Jadi selagi ada kata yang mudah dimengerti, ya dimengerti. Kecuali kalau memang kata-kata yang dipakai itu memang sulit. Jadi bahasa merupakan sarana untuk penyampaian informasi kepada khalayak atau publik. Jelas tidaknya informasi sebagai sangat ditentukan oleh benar tidaknya bahasa yang dipakai. Untuk itu, dunia pers atau jurnalistik sebagai pemberi informasi kepada publik harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar khalayak atau publik dapat memahami maksud yang ingin disampaikan. Jadi apa yang mau disampaikan itu ya bisa sebagian media terkadang karena kurangnya editing dan lain-lain, kadang salah dikirim dari wartawan dari daerah, diposting aja yang salah. Nah, tidak boleh, itu sangat merusak citra media tersebut. Lalu berbeda dengan bahasa percakapan atau ragam bahasa lainnya yang sering bersifat asosial, akultural, egois, dan elistis, bahasa jurnalistik justru sangat demokratis dan populis karena dalam bahasa jurnalistik tidak mengenal kasta, tingkat maupun pangkat. Jadi sebagai contoh, jika dalam bahasa percakapan menyebut Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan dalam bahasa jurnalistik hanya ditulis Susilo Bambang Yudhoyono saja. Artinya semua diperlakukan sama. Tidak ada yang diistimewakan atau ditinggikan derajat kelas sosialnya. Sejauh ini bahasa jurnalistik mulai beragam, digunakan untuk menulis berita ekonomi, politik, ataupun tajuk. Rencana disesuaikan dengan injil tulisan, sumber berita, dan keterbatasan media massa, ruang, dan waktu. Jadi terkadang rilis-rilis dari Kominfo seluruh kabupaten kota atau provinsi, karena kalau yang namanya bawahan itu kadang-kadang menyebut seorang bupati itu adalah beliau. Nah, itu tidak ada perlu kalau dalam jurnalistik ya dihapus saja kata-kata beliau itu kalau kita ngeditnya. Kalau ada rilis dari Kominfo, beliau sangat bapak bupati ini gitu. Dia tidak perlu pakai bapak, jadi hapus itu bapaknya, tulisan bapaknya. Itu namanya saja langsung Aprizal Sintong, Bapak bupatinya. Bupati Aprizal Sintong, meninjau pelaksanaan pemilihan penghulu serentak. Nah, tidak perlu Bapak Aprizal Sintong, tidak perlu pakai seperti itu. Kemudian, ini AM Dewa Brata menegaskan bahwa maksud pernyataan bahasa jurnalistik sebagai ragam bahasa Indonesia bagi wartawan dalam menulis berita merujuk kepada pengertian umum yang membedakan dengan ragam lainnya yang dapat dibedakan dalam bentuk kalimat, klausa, frasa, diksi, atau kata-kata. Jadi untuk itu pers berkualitas uh, senantiasa menjaga reputasi dan wibawanya di mata khalayak atau publik. Jadi kalau yang tidak menjaga bahasa-bahasa yang digunakan itu kadang salah-salah itu ya mereka berarti mereka tidak berkualitas gitu saja. Kalau bertanya orang itu masih salah-salah persnya tulisannya ya berarti persnya tidak berkualitas itu saja.
Jadi tidak ada wibawanya di mata publik kan, antara lain dengan senantiasa menghindari penggunaan diksi atau kata yang diasumsikan tidak sopan atau vulgar, menggambarkan selera rendah. Kok jangan sampai apa nih tulisan di koran ini ya, atau media online ini. Jadi dalam menggunakan penggunaan bahasa diperlukan kamus bahasa Indonesia dan sekarang eh, bahasa Indonesia maka bisa dipakai itu maka bisa dipakai ini websitenya dari Badan Bahasa atau KBBI. Lalu untuk translate atau diartikan bisa menggunakan translate google.co.id atau yang lain-lain. AI yang lain, artificial intelligence yang lain bisa untuk berbagai translate bahasa. Nah, kemudian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ya, ini KBBI ini. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Kan ini ada tentang bahasa, kan banyak tuh yang mau dibahas. Bahasa ini kayaknya yang benar cuman penulisannya Pak. Nah, ini yang mana yang betul nih Pak? Satu lagi yang paling sulit tuh adalah bahasa-bahasa saduran dari Arab gitu. Nah, itu sangat sulit itu. Itu paling banyak media salah dalam menulis kata-kata yang saduran dari Arab. Itu paling banyak salah tuh. Karena umpamanya, coba Bapak tanya ke dia, sama klien, tulisan Idul Adha itu pisah atau gabung Idul sama Adhanya? Yang resminya. Kalau yang sering saya lihat sih biasanya bisa sih, Pak. Nah, semuanya rata-rata tulisnya pisah. Spanduk besar-besar, Selamat Hari Raya Idul Adha, termasuk pemerintah. Kalau dibuka Kamus Bahasa Indonesia yang benar itu adalah digabung di KBBI. Nah, itu saja sudah salah kan? Belum lagi bahasa-bahasa lain, tulisan Ustadz, ada yang buat tulisan Ustadz itu Ustadz DZ gitu kan. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang benarnya adalah pakai Z Ustadz gitu. Banyak, pokoknya saduran bahasa Arab itu rata-rata banyak orang salah dalam menulis berita. Mayoritas salah Oh, itu. maksudnya menerjemahkannya gitu ya, Pak? Bukan, dia sudah pamannya di bahasa saduran namanya. Sudah diresmikan Oh, atau sudah dibakukan oleh Indonesia itu namanya ejaan yang disempurnakan itu ya. Yang benarnya adalah Ustadz pakai Z gitu kan. Ya kalau ada yang menulisnya hmm. pakai DZ ya berarti salah lagi. Ya dia intinya apabila dia salah ya tidak tidak terbuka di link KBBI itu. Itu Bapak buka KBBI ya. Saya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini Bapak stop share screen yang ini dulu. Ini Bapak coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ini bentar ya. Nah, ini contohnya ya. Nampak layarnya kosong masih? Iya, Pak, nampak. Nah, jadi udah kelihatan ya? Sudah, sudah. Nah, bentar ya. Jadi cara ngecek-ngecek kata-kata yang benar, apa yang salah, itu yang sulit itu. Tapi kalau sudah terbiasa kita, ya kalau sudah sering kita ceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benarnya tulisannya ini, nah, kalau Humas-Humas Polres tuh
kata-kata personel itu kan sering keluar. Personil atau personel yang benarnya? Hah? Personil, polisi mengerahkan 30 personil atau 30 personel. Nah, yang mana yang benarnya? Kalian bingung juga kan? Iya. Buka dulu, nah, ketik kayak gini, KBBI. Nampak? Nampak, Pak. Nampak? Nah, KBBI titik kemendikbud.go.id. Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, buka laman KBBI. Nah, nampak itu kan? Nampak, Pak. Nah, dari pencariannya itu umpamanya kata personel tadi. Polisi atau Humas Polres sering merilis tulisannya personil. Ya kan? Coba kita cari. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, benar apa salah? Nah, apa katanya? Personil atau personil ada thesaurus katanya kan? Di bawahnya ditunjuknya kita ke personil. Jadi tidak ada artinya sini kan? Personil itu kan? Jadi arti personil itu kan tak ada nih. Iya, Pak. Nah, mana ada artinya sini? Nggak ada kok artinya. Nah, jadi yang benar adalah kita pilih personelnya ini. Oh, udah ada personel kan di atas ini kan? Personel, ya, Pak. Oh, Berarti personel itu termasuk kata baku ya, Pak ya? yang resminya, yang betulnya adalah personel. Nah, bentuk tidak baku personil katanya. Personel tidak baku ya, Pak? Iya, jadi ditunjuk. Bilangnya personel itu tidak baku katanya. Ya, gimana lagi kan? Seperti itu. Apalagi yang mau kira-kira ditanyakan kata-kata? Kalau apotek dengan apotik kan udah tahu orang semua sekarang udah benar apotek gitu kan. Kalau dulu kan orang nulis apotik. Sekarang udah pada tahu orang sekarang. Iya. Apalagi kata-kata yang pokoknya yang namanya jurnalis itu zaman sekarang ya harus bermain dengan kamus online ini, KBBI ini. Semua yang kita ragukan dalam penulisan. Nah, kayak Ustadz tadi. Ustadz kan banyak orang nulisnya Ustadz seperti ini kan pakai D kan? Iya, Pak, ya, Pak. Nah, coba kita tengok. Ada nggak artinya Ustadz di situ? Tidak ada kan? Nah, yang benar itu adalah pakai Z Ustadz. Dia hilang. Nah, baru benar adalah tulisan yang benar itu adalah Ustadz. Ustaz. Artinya guru agama. Baru ada artinya sini. Nah, apalagi kata-kata yang sering orang salah. Di KBBI, ingat linknya ya, KBBI titik kemendikbud.go.id ya. Oke, Pak. Atau KBBI ketik nanti di Google itu diarahkannya ke link sana tuh nanti. Di Google ketik KBBI gitu. Nah, nanti diarahnya ke link KBBI Kemendikbud.go.id. Apalagi kata-kata yang sering orang salah. Kayak Idul Adha tadi kita mau pastikan. Banyak orang ngetik Idul Adha berpisah kan? Apa yang terjadi? Idul Adha entry tidak ditemukan. Nah, malah lebih parah lagi tidak ditemukan. Tapi kalau kita gabung dia Idul Adha. Ada artinya kan? Hari Raya Haji katanya. Nah, berarti yang benar itu adalah digabung. Nah, jadi saduran Arab ini paling susah nih. Nah, umpamanya Hijriyah, mana yang benar? Nah, orang banyak ngetiknya pakai Y kan? Nah, Hijriyah, nah, tidak ditemukan katanya kan? Iya, Pak, ya, Pak. Nah, dihilangkan Y-nya. Baru benar, baru keluar berhubungan dengan hijrah.
berkenaan dengan tarikh Islam. Jadi sangat sulit, apalagi kita komunikasi penyiaran Islam, apapun kalimat-kalimat saduran dari Arab itu yang kita ragu, ya kita cek aja di KBBI online ini. Mana yang benarnya. Nanti kalau kawan-kawan berdebat, ya hadapan aja ini. Yang benarnya ini loh. Gitu. Karena akan banyak kamus besar ya, Pak pertentangan. ya? Hah? Ini kamus besar KBBI ini kamus besar, Pak ya? Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia diupdate terus tuh sama orang Kemendikbud. Ristek Dikti. Ya, jadi siapapun rakyat Indonesia mau mengecek bahasa yang benar itu di sana ada kata-kata yang benar itu. Jadi apalagi yang pokoknya sering sekali tuh dalam pemberitaan yang kata-kata salah itu tidak terhitung. Nah, begitu juga kalau tulisan Idul Fitri, kita bisa cek. Orang banyak tulis Idul Fitri. Nah, apa dibilangnya situ? Tak ada artinya kan? Tapi kalau Idul Fitri digabung, nah baru ada artinya. Ustadz, Idul Fitri, apa-apa tadi lagi bahasa-bahasa saduran Arab ini yang paling sulit, paling banyak orang salah. Karena kebiasaan orang dari dulu, kayak Selamat Hari Raya Idul Adha tadi yang kita lihat-lihat itu, pemerintah pun nulisnya Idul Adha itu terpisah. Panduknya besar-besar, balihonya besar-besar, ada foto Iya, bupati. terpisah gitu, Pak. Iya, iya. Iya. Kadang di Padahal- TV juga munculnya kayak gitu, Pak, dipisah semua. apa? Kadang pun di TV itu kan kadang ada yang pemerintah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Iya. Adha gitu. Iya, memang salah, memang banyak. Twibbon pun pada salah. Tapi karena kita ada materi bahasa jurnalistik kayak materi ke-8 ini, ya kedepannya kita harus tahu gitu. Jadi kita harus berubah. Itu bedanya kita orang kuliah dengan tidak itu. Dapat materi ini memang sederhana, tapi manfaatnya besar nanti. Kalian Iya, akan Pak, ya, bisa menjadi pelopor bahasa di dalam dunia kerja nanti, akan mengkoreksi tulisan-tulisan yang salah. Ya kalau kayak kata-kata mata, telinga itu nggak berubah kan? Nggak, maksudnya nggak diragukan lagi lah, itu udah benar lah tuh. Dia yang sering saduran ini yang sering. Dan yang susahnya kan kadang kata-katanya itu tidak kita temukan. KBBI itu apa yang benarnya ya? Kita ketik yang di tulisan yang ada dikirim orang sama kita, umpamanya redaktur mau ngedit, kadang-kadang di KBBI itu pun juga nggak ada. Berarti kan salah juga berarti kan? Apalah kata yang benarnya? Itu yang susah tuh kadang. Paling rumit. Nah, tapi kalau dalam standar bahasa jurnalistik, ya yang benar itu sesuai KBBI ini. Kalau tak keluar dari KBBI ini berarti kata-katanya salah. Jadi yang Humas Polres kemarin mengadakan lomba tulisan, pesertanya wartawan-wartawan semua, kebetulan Bapak jadi jurinya, ya Bapak cocokkan dengan KBBI semua, ya semua tulisan banyak yang salah-salah gitu. Mereka tidak sadar, kata mereka, kawan-kawan wartawan, tulisan mereka benar gitu, tapi ternyata yang spasinya lah yang kurang, titik komanya lah, yang penggunaan kata sering banyak salah. Ngaji atau mengaji yang benar, atau pokok banyak lah kata-kata yang kita ragukan. Kalau kita ragu, cek di KBBI, itu aja kesimpulannya. Jadi gimana dengan proposal gitu, Pak? Proposal? Iya. Kata-kata itu kadang banyak yang kayak gini, Kak, gitu. Gimana itu, Pak? Kata proposal gitu. Iya, Pak. Proposal, coba kita cek. Bapak tidak tahu juga, tapi ini guna KBBI kita cek. Proposal. Itu kan? Benar tuh, proposal. Jadi dalam segi perkataan di dalam proposal itu, Pak, yang salah itu gimana, Pak? Ya, tergantung yang menerima proposalnya nanti. Ini kalimatnya salah-salah, berarti yang membuatnya tidak profesional, itu aja. Itu, Pak, ya. Jadi nanti kalian setelah mempelajari mata kuliah ini, salah satu materi ini, kalau ada spanduk-spanduk yang ada acara
acara-acara atau yang lain-lain yang akan dibaca orang ya, atau surat-surat atau proposal dicek di KBBI ya, nanti protes aja. Iya. Kalau Ini orang salah nih. komen kita langsung tunjuk ke BBI aja langsung gitu ya Pak ya. Iya, yang benar KBBI itu apa? Dia HP kan bisa juga di KBBI titik Kemdikbud, nah, go.id. Itu bisa dicek nanti mana kata-kata yang benar, kata-kata yang salahnya. Kalau pokoknya intinya kalau udah ini pedoman kita tuh dalam menulis berita, amanlah menitibui itu. Kecuali ada juga kata-kata yang salah, selip satu dua itu biasa lah. Tapi kalau udah berseliweran aja yang salah kan. Nah, kalau Bapak pakai ini, selalu Bapak kalau ada kata-kata yang Bapak ragu, Bapak cek di KBBI. Oh, ini benar nih. Setiap ada perkataan tuh, setiap ada perkataan apa tuh Pak, ada reaksinya Pak ya, redaksi gitu Pak ya. Bukan ada bentuk bakunya. Bentuk bakunya ya Pak ya. Ya, kata bukan pakai awalan akhiran ya, kata aja. Nah, coba sportivitas kayak mana tulisannya yang benar. Pakai P biasa atau F? Ya, kita uji ya. Oke Pak, oke Pak. Nah, sportivitas umpamanya. Kan pakai V biasa kan? Iya Pak, ya Pak. Pakai F kan? Iya Pak. Nah, orang banyak nulis seperti itu kan? Iya Pak. Nah, coba kita enter. Pastikannya. Apa dibilangnya? Thesaurus katanya. Salah kan? Iya salah Pak. Berarti yang benar itu adalah pakai V. Pakai ketapel itu kan? Nah, itulah kalau kita sudah sampai ke sana arah menganalisis kata-kata, termasuk nanti kalau kalian membuat skripsi atau tugas-tugas ya pedomannya aja ini KBBI online ini. Kalau pedoman pakai itu buat deskripsi bagus ya Pak ya. Iyalah, ada pasti benar. Dosennya tahu tuh mana yang salah tulisannya. Oh gitu ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri jadi pedoman pakai ini, iya pedoman ini aja udah bisa bagus ya Pak ya. Udah, maksudnya untuk kata-kata per suku kata aja ya. Kata Iya. jurnal mana yang benarnya, kata ini apa yang benarnya, kalau ada yang ragu. Kalau ibaratnya gini, yang paling banyak tuh Bapak bilang tuh saduran-saduran Arab itu sering banyak orang salah tuh. Kita kan komunikasi penyiaran Islam. Pak ya Pak. Pasti kita akan banyak menggunakan kata-kata saduran Islam dalam membuat skripsi, tesis. Ya, nanti kalau buat deskripsi gitu Pak, nanti Arab yang tulisan Arab macam Idul Adha itu nanti kita gabung atau dipisahkan Pak? Gabung kalau bahasa Indonesianya. Kalau di KBBI ya Pak harus digabung gitu ya. Iya. Jadi bahasa Indonesia digabung ya. Ini yang ejaan yang disempurnakan ini kan sudah disepakati oleh negara, oleh berbagai ahli bahasa Indonesia. Yang inilah bentuk bakunya yang sudah disepakati. Inilah pedoman kita. Jadi tidak ada lagi pedoman lain. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan, inilah pedomannya. Jadi berapa banyaknya kata di Indonesia ini kan, yang udah disadur, yang kata asli Indonesia. Nah, terangkum di sini semua. Kita kan tak perlu buka kamus kalau dulu kan. Karena saya ingat Bapak, sewaktu tidak zaman internet itu kamusnya tebal loh. Ya besar, tebal ya Pak. Tebal sekali. Capek lah kita bawa-bawa. Kalau kita mau nengok sportivitas mana yang benar, buka dulu. Cari huruf S. Kalau gitu repot. Kalau sekarang kita tinggal ketik enter keluar. Itu salah satu. Ketik enter keluar ya. Nah, di pengujian. Apalagi yang kalian mau uji? Coba Bapak coba di sini. Kita praktekkan langsung. Apalagi tentang bahasa apa gitu. Yang sering-sering orang kata-kata yang orang sering banyak keliru, paling sering rata-rata tuh banyak. Media nasional pun kadang-kadang dia ada juga keliru. Sekali-sekali ya ada sih. Kadang-kadang mereka karena capek kan nggak sempat ngecek. Apalagi kayak sportivitas itu beda-beda tipis gitu, itu paling banyak orang salah tuh. Paling banyak orang salah. Yang sederhana yang dibilang istiqomah tadi aja, spanduk Idul Adha itu rata-rata orang buat terpisah semua tulisan Idul sama Adha itu. Jarang yang benar Bapak tengok orang buatnya. Salah semua rata-rata. Ada satu-satu yang benar, satu-satu cuman. Masuk kalau tukang-tukang apa tuh kan,
tukang spanduk itu kan. Coba ada juga sekarang ngetrennya membuat tulisan terima kasih. Mana yang benar terima kasih itu digabung apa terpisah? Coba kita cek ya. Oke Pak, oke Pak. Nah, itu Bapak buat bergabung. Benar apa salah ya? Apa dibilangnya? Tidak ditemukan Pak. Nah, coba kalau kita pisah terima sama kasih. Apa katanya? Nounnya itu Syukur. rasa. Nah, Syukur. berarti yang benar itu adalah di Terima pisah. kasih. Ya, dipisah Terima ya Pak. kasih. Nah, itu yang banyak dilakukan orang sekarang, rilis-rilis berita sampai berita nasional tuh banyak Bapak tengok provinsi Banyak Pak, buat kadang terima. dibuat di surat-surat kadang ada juga Pak. Iya, termasuk surat-surat banyak salah itu. Terima kasih kami ucapkan ya. Di terima kasih itu digabungnya. Nah, coba kalau olahraga digabung apa dipisah? Iya ya Pak. Nah, kita buat Gabung coba. dulu Pak, gabung dulu. Ya, coba digabung ya. Gabung Digabung dulu. ya. Nah, Iya Pak. apa katanya? Ada artinya kan? Ada Pak. Nah, berarti yang benar adalah di. Gabung. Nah, kalau dibuat terpisah, Tidak ya nggak ditemukan keluar Pak. artinya. Nah, yang betulnya ini digabung Pak. Nah, yang benar berarti yang digabung. Apalagi kata-kata yang mau kira-kira dicoba. Apalagi? Ini penting ini karena ini berguna ini sampai di dunia kerja, sampai di mana-mana. Apalagi umpamanya kita jadi pejabat, kita tuh jadi konseptor surat. Kata-kata kita salah ya orang akan ketawa. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Halo. Ini sedang ngajar. Nah, coba lihat online. Nah, ini apa Ibu? Nah. Ya. Oh. Jadi ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Olahraga, benar. Apa lagi? Jadi ini materi ke-8 ini bahasa berita online ini. Tapi kita khusus berita ya, bahasa untuk berita ya. Jadi berita itu kalau dalam materi kita tadi, kalau pengen media itu ya dipercayai orang ya jangan banyak salah kata-katanya. Kadang orang ada yang tahu, ya ini huruf aja banyak salah nih kata orang. Nah, maka dia tidak percaya lagi ke media kita. Tapi kalau kita berupaya mengedit berita tuh huruf besar, huruf kecil, kata-kata yang benar, atau orang akan salut. Nah ini kalimatnya, kata-kata ini bisa jadi patokan nih. Yang benarnya ini nih berarti. Nah, dia berarti mempedomani KBBI ini. Nah, jadi orang udah percaya aja kadang-kadang pun kalau kita salah nulis anggapnya benar juga kadang-kadang kita udah terbiasa benar kan tulisannya. Kalau Bapak ini Bapak pakai di samping umpamanya ada editing berita umpamanya kan ya KBBI ini tetap standby dibuka selalu. Kalau pakai ini ada dasarnya gitu ya Pak. Oh iya, jadi ini adalah tidak kalau ada orang berdebat ya cek aja di KBBI. Bisa. Iya. Kalau membuat berita sedangkan yang diwawancarai menggunakan bahasa daerah itu gimana Pak? Tetap di beritanya ditulis menggunakan bahasa daerah gitu Pak? Hasil wawancaranya Pak? Kalau dia kutipan ya, kan kadang ada berita tuh tanda koma kutipan, tanda kutip 2 di atas tuh. Iya Pak. Ada kan? Pak. Nah itu ditulis sesuai yang dia omongkan, tapi dibuat huruf miring kalau bahasa daerah.
Hmm. Sam- Kalau Sama mengecek kebenaran bahasa daerah itu ada juga nggak Pak aplikasinya juga Pak? ya, dia kalau bahasa daerah itu kan tidak semua kayak di Google itu tidak semua. Kalau bahasa Jawa ada, bahasa apa ada. Cuman itu biasanya kalau kutipan itu ya harus ditulis sesuai yang diomongkan seseorang itu, tidak boleh kita robah. Nah, itu yang prinsip itu terkadang jurnalis dia banyak berdebat. Tapi kalau tidak kutipan, itu kita harus benarkan bahasanya. Umpamanya, eh tadi kata Bupati kita wawancarakan, tak ada apa-apa doh pemilihan penghulu ku aman-aman nyo katanya. Nah, itu kan kutipan. Kalau kita membuat Ya, kutipan dia ngomong, ya kayak itu pula kita tulis tadi, tak ada apa-apa doh. Jadi bahasa Bagan tuh kan. iya Pak, iya Pak, iya Pak. Nah, tapi kalau kita menulis tidak ada kutipannya, kita memulai umpamanya, Bupati Rekan Hilir Raja Sintong menyatakan eh, pemilihan penghulu serentak tanggal 10 Oktober 2023 di Rohil tidak terjadi apa-apa. Kita harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, iya. Habis di Berarti bawahnya kita langsung tambah kutipan. diterjemahkan gitu ya Pak? Hah? Diterjemahkan gitu ya sama dari Ya, kalau kita mau nambah kutipannya yang tak ada apa-apa itu ya tak ada apa-apa itu tulis. Yang namanya bahasa asing sama bahasa daerah nanti dibuat garis miring. Jadi kalau di berita online bisa dibuat garis miring nanti beritanya. Orang waktu ngedit berita itu ya kalau ada berita ke daerah sama berita asing, bahasa asing, sama kayak kita ngetik di Word, nanti editingnya tuh pakai Ctrl I kan. Kalau Word pakai Ctrl I kan, miring huruf miring kan. Iya Pak, iya Pak. iya, Nah, sekarang iya. editing media siber yang baru udah bisa seperti itu juga sekarang. Jadi udah bisa huruf miring, huruf tebal, sesuai warnanya, besar hurufnya diperbesar, kasih warna. Ada seperti itu sekarang media siber itu. Udah banyak variasi-variasinya lah. Nggak monoton lagi dia. Nah, itu penekanan-penekanan namanya. Kalau ada sesuatu yang penting. Jadi umpamanya kalau ada rilis yang ada kutipan, itu sebenarnya yang paling asli yang sahnya itu ya tidak boleh dirubah apa yang omongan orang itu. Maka kadang-kadang pejabat itu ngomong ya bagaimana lagi oh macam mana ya. Nah, ya kayak gitu tuh ditulis kalau kita membuat kutipan. Ada katanya ya buat itu. Ya kayak gitu. Jadi Itu macam kalau mana dengan kutipan. Atu Anas tuh kan bahasanya totok kali Melayunya Pak gitu. Ya, kalau wartawannya mau buat kutipannya harus dibuat seperti yang diomongkan itu. Tapi kalau umpamanya tidak kutipan ya dibersihkan menjadi ejaan yang disempurnakan. Dan kita mengerti maksudnya dia itu apa, maka dibuatlah kalimat yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Kalau umpamanya kita rasa-rasanya tidak mau membuat kutipan yang banyak bahasa bagannya, ya kita tidak usah buat kutipan, ya kita buat tulisan biasa saja. Tapi itu lebih baik itu, lebih orang akan kira-kira pembaca tuh percaya enggak? Lebih percaya enggak kita buat kutipan? Oh, bahasa Atu oh, memang seperti itu, berarti tambah percaya orang kan? Iya, lebih paham Pak gitu Pak. Iya, itu makanya menurut Bapak, kutipan itu tak boleh dirubah. Apa yang dibilangkan narasumber itu ya tulis seperti itu. Kalau dalam bahasa jurnalistik atau bahasa berita online ini, berita siber ini. Jadi banyak banyak pokoknya yang bahasa ini sebenarnya katanya cuma singkat gitu bahasa gitu, tapi maknanya besar ini mempengaruhi terhadap pemberitaan, pengaruh besar pengaruhnya ini bahasa ini. Karena rohnya media itu di bahasanya itu. Kalau salah bahasanya ya salah. Kemudian kalau dalam membuat judul berita itu biasanya huruf kecil, nah, kata per kata itu huruf besar pertamanya. Kalian tengok adalah judul-judul berita media online tuh, artinya tidak ada titik. Nah, itu ada lagi nanti ketentuan-ketentuannya kan. Dia Tapi berbeda ada juga yang buat berita itu Atu tuh sedang pakai bahasa Melayu tapi di bawahnya ada tulisan bahasa Indonesianya gitu Pak. diartikan gitu. Iya Pak, itu. Boleh ya Pak? Boleh lah. Yang namanya tidak mengubah makna saja. Asal jangan nanti Hmm, Atuk bilang dia
Saya nak ke Bagan nanti malam, dibuat dalam berita tuh nak ke Bagan Batu. Maksud Bagannya mungkin Bagan Api kan? Iya, Nah, iya, iya, iya. nanti tuh. Jadi boleh aja di translate ke bahasa Indonesia, boleh sah-sah saja. Tapi sekarang kan udah apa? Udah kalau bahasa-bahasa kampung tertentu kan memang di Google itu kadang tidak ada. Kadang kita translate ke bahasa Inggris pun dia nggak jumpa dia. Iya, iya, iya. Tapi itu untuk mengecek kebenaran bahasa Indonesianya ya di KBBI. Intinya KBBI. Jadi kalau kita sudah ini kiblat kita dalam bahasa media online atau berita online ya sudah selamat kita. Pokoknya apapun ceritanya, kalau ada yang ragu kita mana yang benar tulisannya ya, apa yang benar ya, cek aja di KBBI. Tapi kalau umpamanya kata-kata dan cek lagi lah KBBI. Mereka cek lagi KBBI, capek kita nanti semua dicek kan. Kalau yang udah umum-umum, kalau udah lumrah ditulis orang benar yang udah benar tuh udah usah dicek lagi. Sudah yakin kita benar udah. Yang kita ragu-ragukan aja dicek. Oh, yang Ya, asing-asing gitu ya, Pak ya? ya maksudnya agak ragu kita penulisannya yang benar apa ya cek. Iya, Tapi iya. kalau udah lumrah-lumrah nggak usah dicek nanti Yang habis aja waktu untuk ngecek kata-kata di KBBI tak pula selesai beritanya nanti kan. tak mungkin itu juga dicek. Nah, itu dicek Ya, pula itu. satu-satu. Ya, itu enggak tuh. Maksud Bapak tuh hanya hal-hal yang kita Iya, iya. ragukan dalam berita ya. Nah, dicek gitu. Kalau ada yang ragu dan Iya, ragu iya, Pak. biasanya kita pun apabila berjumpa tulisannya kata itu kita biasanya ini gimana tulisannya yang benar ya pasti kita akan berkata ada feeling kita tuh biasanya. Oke, iya, iya, Pak. Oh Iya, ini Pak. ragu saya ini akan kata-kata ini. Coba ceklah dulu. Nah itu yang kata apa? Pokoknya kata-kata yang aneh menyelenceng gitu ya, Pak ya. Iya yang agak-agak Agak lain. ya, ragu lah kita kan. Kita ragu dan Iya, cek lah di iya. KBBI. Karena biasanya kalau kita ragu ada kemungkinan salah tuh kalau kita menulisnya. Tapi kalau udah pasti. Karena cuma beda-beda tipis aja ya, Pak ya. Iya, kadang beda satu huruf. Iya, memang beda-beda tipis, tapi berusahalah kita menulis itu dengan bahasa yang tepat gitu. Kalau tidak akan 100% dia tepat kata-katanya, ya 99% ya harus benar. Gitu. Ya nggak mungkin pula karena kita manusia kan, tak mungkin pula tak salah kan. Adalah. Dalam berita itu kadang adalah salah, 1, 2 huruf. Itu biasa itu. Tapi kalaulah kebanyakan salah terus saja, nampaknya kita tak profesional tuh kan. Nah, itu seperti yang kita paparkan di PowerPoint tadi ya berarti medianya itu tidak profesional, tidak akan percaya orang ini salah-salah nih katanya ya tidak percaya dia lagi. Tidak percaya dia sama media kita lagi. Itu yang terpenting kalau dalam bahasa media online. Jadi ini waktunya tinggal 1 menit. Nanti Bapak kirim UTS ke grup. Habis itu jawabannya ditulis pakai kertas biasa, pakai tangan. Habis itu dipoto, kirim ke WA pribadi Bapak ya. Oke, siapa? Karena kalau Bapak Ada deadline-nya nggak, Pak? apa? Ada deadline-nya nggak, Pak? Masa batas waktu gitu, Pak? Nggak ya? Nah, nggak usah lah, nanti terburu-buru pula kalian nanti. Santai-santai aja lah. Karena kalau Bapak kasih waktu nanti sampai jam 12 malam, entah-entah ada yang belum buka WA sampai sekarang kan? Ada tuh. Ada tuh. Ya, pokok secepatnya aja lah. Siapa yang masuk nilainya Bapak rekap langsung kan gitu.